Meja telah disiapkan. Kursi-kursi ditata sejajar seperti pion di papan catur. Jas formal dikenakan. Kertas-kertas diletakkan rapih. Pena ditutup dengan hikmat. Mikrofon sudah menyala. Kamera siap menyiarkan dunia mengamati. Tapi satu hal yang tidak hadir. Sosok yang paling menentukan arah perundingan. Kursi paling penting di ruangan itu kosong. Vladimir Putin tidak datang ke meja. Presiden Rusia, orang yang bisa menghentikan perang dengan satu perintah, memilih untuk tidak hadir. Tapi apakah ini benar-benar absen? Atau ini justru sebaliknya, ia hadir dalam bentuk sinyal, dalam bentuk tekanan, dalam bentuk serangan drone yang tetap menyala. Ketika negosiasi dimulai di Istanbul, 9 warga sipil tewas oleh serangan udara Rusia, bukan karena kesalahan teknis, tapi karena strategi. Inilah wajah baru dari konflik abad 21. Damai bukan sekedar upaya, tapi seringkali taktik. Dan meja perundingan bukan tempat penyelesaian, tapi medan tempur yang diselimuti kesopanan. Zelensky hadir tapi tidak membawa ilusi. Ia tahu lawannya hanya mengirim teknokrat, bukan pengambil keputusan. Maka ia pun menyesuaikan. Delegasi Ukraina tidak menuntut kemenangan, hanya kejelasan. Dengan siapa sebenarnya mereka berbicara? Ini bukan tentang perjanjian, ini tentang positioning. Ini tentang narasi siapa yang akan bertahan lebih lama. Karena dalam perang asimetris bukan senjata yang pertama digunakan, tapi persepsi. Peluru hari ini berbentuk video konferensi, bomnya adalah frasa diplomatik, dan korban pertamanya adalah kepercayaan publik. Kita sedang menyaksikan sebuah babak, bukan babak terakhir perang, melainkan babak di mana perdamaian dijadikan alat untuk memperpanjang perang. Kursi kosong yang tak diisi bukan kelemahan, tapi dominasi. Karena dalam politik kekuasaan kehadiran kadang terlalu murah, dan ketidakhadiran bisa jauh lebih strategis. Selamat datang di Aware ID. Di sini kita tidak hanya membahas perang yang tampak, tapi juga perang yang disembunyikan. Dan hari ini kita akan bongkar satu pertanyaan mendalam. Apakah perundingan damai di Istanbul benar-benar untuk menghentikan perang, atau justru untuk memastikan bahwa perang bisa tetap berjalan dengan wajah yang lebih sopan dan disiarkan langsung? Dalam dunia diplomasi, setiap simbol punya makna. Kursi yang dipilih, urutan bicara, bahkan siapa yang tidak datang, semuanya pesan. Tapi dalam konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, pesan itu tidak lagi dikirim lewat pidato atau resolusi. Pesan-pesan itu kini dikirim lewat ketidakhadiran. Putin tidak datang ke meja perundingan. Ia tidak menutup pintu damai secara langsung, karena itu akan menjadi headline buruk di mata dunia. Tapi ia juga tidak menunjukkan menteri luar negeri atau jenderal tempur atau bahkan penasihat keamanannya. Yang ia kirim adalah teknokrat, penulis sejarah yang loyal, dan direktur intelijen militer yang biasa bergerak di balik layar. Ini bukan tim negosiator, ini adalah tim penahan posisi. Delegasi yang tugasnya bukan menyelesaikan konflik, tapi mengulur waktu. Mengulur waktu untuk apa? Untuk memetakan ulang medan perang, untuk mengatur logistik, untuk mengatur nafas lawan di meja diplomasi. Dalam peperangan konvensional, delay adalah jeda. Tapi dalam peperangan asimetris, delay adalah taktik, bukan sekedar menunggu, tapi membuat lawan menua dalam kebingungan, menyandra ruang harapan supaya tekanan tetap hidup, tapi tak bisa dibalas. Ukraina menyadari permainan ini. Mereka tidak menolak perundingan karena itu akan membuat mereka terlihat tidak kooperatif. Tapi mereka juga tidak ingin memberi legitimasi penuh. Maka Zelensky mengutus delegasi dengan status yang sama rendahnya. Sebuah cermin delegasi menegaskan, kalau Anda tidak serius, kami juga tidak akan menari sendirian. Ini adalah asimetri keseriusan, di mana salah satu pihak hanya hadir untuk menciptakan ilusi proses. Sebuah cara halus untuk mengatakan, kami hadir tapi jangan berharap kami akan memberi apapun. Dan ini bukan pertama kalinya. Dalam sejarah konflik modern, strategi ini sering digunakan oleh pihak yang merasa unggul di medan tempur. Hadir di meja negosiasi hanya untuk menjaga ilusi bahwa semuanya masih bisa diselesaikan lewat dialog, sambil di belakang layar, artileri tetap berbicara. Delegasi Rusia dipimpin oleh Vladimir Medinsky, seorang loyalis Kremlin yang lebih dikenal sebagai penulis buku sejarah versi negara, bukan sebagai arsitek diplomasi. Di sampingnya ada Igor Kostyukov, kepala Badan Intelijen Militer Rusia, seorang yang lebih sering mengatur operasi bayangan daripada menyusun resolusi perdamaian. Maka pertanyaannya jelas, apakah ini perundingan damai atau hanya simulasi?
Simulasi yang hanya digunakan untuk membentuk persepsi bahwa Rusia terbuka berdialog tanpa harus mengorbankan apapun di medan perang. Dunia ingin melihat tanda-tanda progres, media butuh narasi harapan, pasar global butuh sedikit sinyal stabilitas, dan Rusia tahu bahwa kadang memberi harapan kosong lebih menguntungkan daripada menunjukkan penolakan terang-terangan. Inilah titik di mana waktu menjadi senjata. Delegasi Rusia datang untuk membiarkan waktu berjalan, bukan untuk membuat keputusan. Selama negosiasi berlangsung, banyak hal bisa terjadi. Rusia menguji reaksi internasional, Ukraina menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Dunia mulai kehilangan fokus, dan opini publik mulai lelah. Ini bukan taktik baru, ini adalah strategi klasik dari teater perang asimetris, tahan lawan di ruang diplomasi. Sementara, tekanan tetap dijalankan lewat ekonomi, militer, dan propaganda. Alih-alih menyerang frontal, Rusia mengendalikan tempo. Dan dalam perang modern, tempo adalah segalanya. Siapa yang mengatur ritme, dialah yang menentukan kapan dunia harus panik, kapan harus berharap, dan kapan harus menyerah. Ukraina pun tahu bahwa jika mereka meninggalkan meja, mereka akan dicap sebagai pihak yang menolak perdamaian. Tapi jika mereka terus duduk, mereka sedang ikut memainkan drama yang skripnya ditulis oleh lawan. Maka mereka memilih strategi pantulan, bukan frontal, bukan lari, tapi menyamakan langkah tanpa memberi angin, menjaga martabat tanpa menyerahkan inisiatif. Karena dalam permainan ini, bahkan kesediaan untuk duduk bisa jadi bentuk penaklukan atau justru jebakan. Zelensky tahu kekuasaan di Rusia tidak dibagi, tidak pada parlemen, tidak pada penasihat, tidak pada delegasi. Dalam rejim Putin, hanya satu orang yang punya wewenang mutlak untuk menghentikan perang. Maka, ketika Rusia hanya mengirim orang-orang kepercayaan tanpa mandat penuh, Ukraina menyadari ini bukanlah perundingan yang setara. Ini adalah asimetri otoritas, sebuah ketimpangan di mana satu pihak harus bicara langsung pada pengambilan keputusan, sementara pihak lain cukup mengulur waktu dengan wajah-wajah diplomatis tanpa daya tawar sejati. Zelensky tidak menolak pembicaraan, tapi ia menolak dimanipulasi. Kami siap berdialog, ujarnya, tapi hanya jika yang kami ajak bicara benar-benar punya kuasa untuk memutuskan. Dengan kata lain, jangan kirim wayang kalau dalangnya tak ingin bicara. Kursi kosong itu lebih dari sekedar absensi. Ia adalah pesan diam bahwa siapa yang hadir tak selalu berkuasa. Dan justru dalam perang asimetris, absensi bisa jadi bentuk supremasi. Putin tak perlu datang, karena ketidakhadirannya saja sudah cukup membuat semua pihak berbicara tentang dia. Inilah seni kekuasaan modern. Ketika cukup dengan tidak hadir, engkau sudah memenangkan satu babak dalam pertarungan persepsi. Delegasi Rusia tak perlu menyampaikan keputusan, karena keputusan itu tidak dibawa ke Istanbul. Itu tetap dikunci di Kremlin. Dan itulah ironi dari semua ini. Dunia melihat meja perundingan sebagai simbol harapan, tapi yang duduk di sana hanyalah figuran. Sementara itu, yang menulis skenario masih duduk di tempat lain. Selama kursi itu kosong, maka semua yang dibicarakan hanyalah pengulangan dari drama yang sudah kita kenal. Kami ingin damai, katanya, tapi senjatanya tetap berbicara. Kami terbuka berdialog, katanya, tapi delegasinya tak bisa memutuskan. Kami hadir, katanya, tapi yang paling dibutuhkan justru absen. Dan pada akhirnya, ketika keputusan besar masih dibuat di luar meja, maka meja itu hanyalah panggung, sebuah tempat untuk mempertontonkan keraguan, bukan menyusun solusi. Sebuah tempat di mana perang dilanjutkan, bukan dengan senjata, tapi dengan kesunyian yang disengaja. Dalam teori klasik, negosiasi adalah fase deeskalasi, tanda bahwa dua pihak siap meletakkan senjata demi membuka percakapan. Tapi dalam perang modern, terutama perang asimetris, teori itu sudah tidak berlaku. Perang hari ini tidak berhenti di garis depan. Ia berpindah tempat, dari parit ke ruang pers, dari rudal ke ruang diplomasi, dari meja perundingan, tidak lagi berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perang, tapi menjadi kelanjutannya dengan bentuk yang lebih halus, lebih simbolik, dan justru lebih licik. Saat perundingan Istanbul dibuka, media global berlomba menyalakan headline harapan. Rusia dan Ukraina kembali bicara, terobosan perdamaian, mungkin ini akhirnya. Tapi di hari yang sama, drone Rusia menyerang wilayah sipil di Ukraina. Setidaknya 9 warga sipil tewas. Apakah itu kebetulan? Apakah sistem drone gagal mengenali bahwa hari itu ada negosiasi di Turki? Tidak, itu bukan kegagalan teknis. Itu adalah pesan bahwa ketika berbicara, Rusia tetap bisa menyerang. Dan bahwa kehadiran mereka di meja damai bukan berarti mereka telah meletakkan senjata. Inilah wajah perang hibrida, sebuah perang yang melampaui garis batas konvensional. Perang yang menggunakan militer, media, diplomasi,
opini publik, bahkan platform sosial, semuanya sekaligus. Dan dalam logika perang hibrida, negosiasi adalah teater, bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi untuk menciptakan tekanan tambahan. Bukan untuk menemukan titik temu, tapi untuk menggiring opini bahwa satu pihak bersedia berdamai, sementara pihak lain seolah keras kepala. Padahal yang keras kepala adalah skenario itu sendiri. Dalam dunia asimetris, kamu bisa berbicara tentang perdamaian di depan kamera dan menargetkan infrastruktur air atau pembangkit listrik lawan di waktu yang sama. Kamu bisa mengangkat bendera putih di satu layar sambil menyisipkan malware ke sistem komunikasi musuh di layar lainnya. Sekarang coba bayangkan ini, seseorang berbicara tentang rekonsiliasi di podium resmi. Di belakangnya, tanpa disorot kamera, ada tim drone operator yang tetap menjalankan misi. Apakah ini bentuk ketidaksinkronan? Bukan, itu sinkronisasi strategi yang halus. Inilah kenapa perang modern tak lagi bisa dipahami hanya lewat laporan militer. Karena setiap gerakan diplomatik bisa jadi bentuk lain dari agresi. Rusia memanfaatkan forum damai bukan untuk mengalah, tapi untuk membingkai ulang konflik. Mereka menciptakan ilusi keterbukaan, sementara tetap menekan Ukraina lewat jalur udara, energi, dan propaganda. Tujuannya bukan sekedar menghancurkan target fisik, tapi juga menciptakan efek kelelahan kolektif, baik di medan tempur maupun di opini global. Dunia lelah dengan perang, dunia ingin berita baik. Dan Rusia tahu jika mereka terlihat bersedia bicara, maka sebagian besar media akan memihak persepsi itu. Bahkan jika di balik layar mereka tetap meluncurkan senjata. Strategi ini bukan tentang menang perang, tapi tentang mengontrol ritme ekspektasi. Jika ekspektasi damai muncul, tapi tidak tercapai, siapa yang disalahkan? Apakah Rusia atau Ukraina yang dianggap terlalu keras kepala untuk menerima kompromi? Lalu publik internasional mulai ragu, bukankah Rusia mau duduk? Mengapa Ukraina tidak sedikit lebih fleksibel? Padahal seluruh struktur negosiasi sudah cacat sejak awal. Delegasi tanpa kuasa, agenda yang tidak konkret, dan niat damai yang lebih tipis dari kertas konferensi. Maka yang terjadi bukanlah negosiasi, tapi perang informasi yang dibungkus dalam format diplomatik. Dan yang paling ironis, mikrofon yang seharusnya menyuarakan perdamaian justru digunakan untuk menciptakan ambiguitas. Di satu sisi mengundang simpati, di sisi lain membuka ruang untuk pengkhianatan berikutnya. Ini bukanlah kelemahan sistem, ini justru fitur utama dari perang hibrida. Karena di saat senjata diam, tapi niat tetap beracun, diplomasi menjadi peluru yang lebih tenang dan lebih sulit dideteksi. Dalam perang asimetris, meja perundingan belum tentu untuk menyelesaikan perang. Meja itu bisa saja digunakan untuk mengarahkan ulang persepsi kekuasaan. Bagi Rusia, duduk di meja bukan bentuk kompromi, tapi strategi untuk menciptakan tekanan tambahan. Mereka mungkin ingin menunjukkan kepada dunia, kami sudah hadir, kami bersedia berdialog, kami terbuka terhadap solusi damai. Dan jika perang masih berlanjut, maka yang bersalah bukan mereka, tapi lawan yang dianggap tidak cukup fleksibel. Negosiasi dalam kerangka ini bukan tentang mencari kesepakatan, tapi tentang mengatur posisi tawar dalam medan opini internasional. Ketika dunia melihat bahwa Rusia tampak terbuka, maka Ukraina akan ditekan untuk terlihat lebih kompromistis, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan. Disinilah perang hibrida memperlihatkan wajah paling mematikannya. Bukan hanya menyerang wilayah, tapi juga menyerang kredibilitas. Diplomasi dijadikan alat untuk membuat lawan terlihat keras kepala, bukan karena tidak ingin damai, tapi karena mereka tidak ingin tunduk pada peta kekuasaan yang sudah dimanipulasi. Meja negosiasi berubah menjadi jebakan optik, dan ketika publik dunia mulai kehilangan simpati terhadap satu pihak, itu lebih berbahaya daripada kekalahan militer. Karena dalam konflik jangka panjang, yang paling menentukan bukan hanya siapa yang kuat, tapi siapa yang berhasil mengendalikan narasi. Inilah sebabnya perang modern tidak bisa hanya dianalisis lewat senjata dan medan, tapi juga lewat kamera, pernyataan pers, foto simbolik, dan bahasa tubuh di depan bendera masing-masing. Dan di tengah semua itu, kita melihat bahwa panggilan damai pun bisa menjadi alat intimidasi jika dijalankan tanpa integritas. Karena ketika satu pihak bicara, tapi tangan lain tetap menggenggam peluru, maka yang terjadi bukanlah diplomasi, tapi sandiwara taktis yang menyamar sebagai solusi. Dunia harus mulai paham bahwa perdamaian bukan hanya soal duduk bersama, tapi tentang kesetaraan kuasa, tentang itikat yang nyata, tentang penghentian tekanan di semua lini, bukan hanya secara simbolik tapi strategik. Dan selama itu belum ada, maka meja yang kita lihat bukanlah jalan keluar, melainkan cermin medan tempur baru yang lebih sunyi, lebih halus, dan lebih penuh tipu daya. Dalam konflik sebesar Rusia-Ukraina,
siapa yang mau menjadi penengah harus punya lebih dari sekedar niat baik. Ia harus punya posisi, akses, dan yang paling penting harus punya sesuatu yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Turki di bawah Presiden Erdogan telah memposisikan dirinya sebagai middle power yang unik. Di satu sisi, Turki adalah anggota NATO, tapi di sisi lain, Turki juga tetap menjalin hubungan ekonomi, militer, dan energi dengan Rusia. Di saat negara-negara barat mengisolasi Moskow, Turki tetap membuka jalur komunikasi. Ia menjual drone tempur Bayraktar ke Ukraina, tapi di saat yang sama, menerima turis dan gas alam dari Rusia tanpa ragu. Di forum NATO, Turki duduk sebagai sekutu. Di perundingan Istanbul, Turki berdiri sebagai wasit. Dan di pasar global, Turki bermain sebagai pedagang, perantara, sekaligus perancang ulang pengaruh regional. Maka pertanyaannya adalah, apakah Turki benar-benar netral atau justru sedang memainkan perang asimetrisnya sendiri? Sebagai negara yang terletak di perlintasan Eropa dan Asia, Turki paham betul nilai geopolitiknya. Ini bukan superpower, tapi ia tahu cara menjadi kartu truf dalam pertarungan antar superpower. Menjadi tuan rumah negosiasi bukan hanya soal reputasi, tapi juga soal leverage. Selama perundingan berlangsung di Istanbul, Turki menjadi sorotan global. Dan selama dunia berharap damai tercapai di bawah atapnya, posisi tawar Ankara otomatis meningkat. Bahkan jika negosiasi itu gagal sekalipun. Karena dalam diplomasi, seringkali yang paling diuntungkan adalah yang menyediakan meja, bukan yang duduk di atasnya. Turki memanfaatkan ruang ini untuk memperluas daya tawar dalam isu lain. Kesepakatan ekspor gandum dari Ukraina, permintaan naiknya peran dalam struktur NATO, negosiasi transfer teknologi dan energi, serta peran strategis dalam peta pengaruh kawasan Kaukasus. Erdogan tahu jika kamu bisa membuat dua musuh duduk di satu ruangan, maka kamu akan mempunyai pengaruh bukan hanya atas mereka, tapi juga atas negara-negara yang menonton dari kejauhan. Mediator bukan lagi sekedar penengah. Di era geopolitik saat ini, mediator adalah aktor utama yang memanfaatkan kabut konflik untuk memoles kredibilitasnya, menuntut konsesi baru, dan memperluas pengaruh dengan cara halus. Dunia selama ini fokus pada dua kutub besar Rusia dan NATO. Tapi konflik ini juga membuka ruang baru bagi kekuatan lapis tengah yang tak besar tapi juga tak bisa diabaikan. Middle power seperti Turki memiliki karakter yang unik. Cukup kuat untuk mempengaruhi, cukup fleksibel untuk tidak dikunci oleh satu blok, dan cukup cerdik untuk menjual netralitasnya sebagai komoditas. Erdogan telah lama memainkan peran ganda ini. Ia bisa bersalaman dengan Putin di pagi hari dan menandatangani perjanjian militer dengan NATO di sore harinya. Ia tahu bahwa dalam dunia multipolar yang sedang terbentuk, negara-negara besar saling curiga, dan justru itulah peluang bagi kekuatan menengah untuk memposisikan diri sebagai jembatan sekaligus penjaga gerbang. Maka tidak mengherankan jika Turki membiarkan dirinya jadi panggung, karena menjadi panggung berarti mengatur lampu, mengatur siapa yang melihat, dan siapa yang harus menunggu di balik layar. Tapi jangan salah, Turki bukan aktor pasif. Ia bukan hanya netral dalam arti pasrah. Ia sedang menyusun ulang peta pengaruhnya sendiri, mulai dari Laut Hitam, Laut Aegea, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Dengan menjadi mediator, Turki mendapat akses ke pergerakan Rusia, tapi juga menjaga kanal diplomatik dengan Ukraina. Ia mengamankan proyek energi dari kedua pihak, sambil menjual drone dan membuka jalur logistik kemanusiaan. Ini adalah bentuk asimetris diplomasi yang sangat halus. Turki tak butuh mengalahkan siapapun, ia hanya perlu relevan di saat yang tepat dan berada di tengah ketika semua pihak kehilangan pusat. Peran Turki di Istanbul bukan sekedar penghubung teknis, tapi simbol dari kekuatan baru yang tidak bisa diukur dengan jumlah nuklir atau pangkalan militer, melainkan dengan kemampuan membaca arah angin dan menulis ulang posisi diri. Dan jika perundingan damai gagal, Turki tetap menang karena dunia akan tetap mencarinya untuk perundingan berikutnya. Inilah bentuk baru pengaruh. Pengaruh yang tidak datang dari dominasi, tapi dari kehadiran yang konsisten di setiap momen ketidakpastian. Maka ketika kita membicarakan siapa yang menang dan kalah dalam diplomasi Istanbul, jangan hanya lihat Rusia atau Ukraina. Lihat siapa yang mengatur meja, siapa yang mengatur waktu, dan siapa yang berdiri di tengah tanpa ikut bertarung tapi tetap pulang dengan hadiah. Di dunia di mana perundingan seringkali bersifat simbolik, Amerika Serikat tampil tidak dengan satu wajah tapi dua. Di satu sisi, Presiden Donald Trump, figur eksekutif utama yang memimpin langsung kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah, mengatur ritme diplomasi bukan dari meja Istanbul, tapi dari jalur-jalur pribadi, dengan gaya khas deal maker yang ia pertahankan sejak kampanye pertamanya. Di sisi lain, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri yang baru,
penuh energi dan punya kedekatan ideologis dengan presiden. Ia mewakili Amerika Serikat di meja diplomasi NATO dan turut mengkoordinasikan keterlibatan US dalam perundingan Istanbul. Kedua tokoh ini tidak bertentangan tapi beroperasi dalam dua lapis strategi, diplomasi formal dan diplomasi eksekutif. Trump menempatkan dirinya sebagai penentu akhir. Ia menyatakan secara terbuka, "Saya akan datang jika Putin bersedia bertemu langsung." Itu bukan basa-basi, itu adalah pernyataan posisi, sebuah sinyal bahwa tidak ada keputusan damai besar yang akan diambil kecuali melalui meja eksekutif. Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri menjalankan diplomasi teknis, membangun kerangka kerja, menyambung delegasi, dan menjaga posisi US sebagai kekuatan penengah aktif. Tapi sorotan tetap tertuju pada Trump, karena dalam logika kekuasaan modern, diplomasi bukan sekedar urusan antar negara tapi antar figur. Dan ketika Trump menyatakan perdamaian hanya akan terjadi jika saya bertemu langsung dengan Putin, maka itulah penegasan, saya bukan hanya presiden, saya adalah mediasi itu sendiri. Rusia menangkap sinyal ini. Ketidakhadiran Putin di Istanbul bisa dibaca sebagai bentuk penolakan terhadap diplomasi teknis sekaligus sebagai permainan waktu, menunggu panggung besar antara dua tokoh dominan. Dan inilah dimensi baru dalam perang asimetris global, ketika aktor negara bernegosiasi bukan lewat institusi tapi lewat karakter pribadi. Meja Istanbul adalah awal, tapi semua pihak tahu medan sebenarnya akan terjadi ketika Trump dan Putin duduk langsung. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi berjalan secara linier. Presiden, Menteri Luar Negeri, delegasi teknis, meja perundingan. Tapi di era Trump, pendekatan ini berubah. Diplomasi berjalan dalam dua jalur, eksekutif dan delegatif. Marco Rubio menjalankan diplomasi delegatif, menyusun koordinasi formal bertemu mitra NATO, menjaga komunikasi antar negara. Sementara Trump menjalankan diplomasi eksekutif, muncul sebagai tokoh utama yang mempersonalisasi konflik dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan semuanya. Ini bukan kontradiksi, ini adalah desain, sebuah strategi dua lapis. Di satu sisi US hadir dengan semua alat institusionalnya, namun di sisi lain, US juga menciptakan figur dominan yang bisa memotong jalan birokrasi dan mengeksekusi keputusan besar secara cepat. Tapi strategi ini juga menimbulkan ketegangan, bukan hanya di antara sekutu, tapi juga di hadapan lawan. Karena bagi Rusia, sinyal dari Trump jauh lebih penting daripada sinyal dari delegasi. Maka ketika Trump berkata, "Nothing going to happen until Putin and I get together," dunia pun mungkin mengabaikan delegasi resmi dan menunggu panggung utama. Ini akan menciptakan kekosongan paradoks di meja diplomasi. Semua kursi terisi, tapi yang ditunggu justru tak ada di sana. Rusia pun memanfaatkannya. Mereka tidak harus menolak negosiasi. Mereka cukup mengulur waktu dan berkata, "Kami tunggu Trump." Dan selama itu terjadi, diplomasi teknis berjalan di tempat, sementara posisi tawar terus digeser ke lapisan paling atas. Inilah bentuk lain dari perang waktu dan ekspektasi. Sebuah strategi klasik dalam asimetrik diplomasi. Paksa lawan menunggu keputusan di level tertinggi, sambil tetap menjalankan tekanan di level bawah. Bagi Trump, ini juga momentum kampanye terselubung. Dengan menciptakan narasi bahwa hanya dirinya yang bisa mengakhiri perang, ia sedang membangun persepsi global bahwa diplomasi dunia butuh satu orang kuat, bukan konsensus. Dan itulah yang membedakan strategi Amerika di bawah Trump. Negosiasi bukan tentang proses, tapi tentang personalitas. Dan personalitas itulah yang menjadi alat utama dalam catur kekuatan besar yang sedang dimainkan. Dalam dunia diplomasi, kredibilitas adalah segalanya. Namun dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina di Istanbul, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir dengan harapan tinggi untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin memilih untuk tidak hadir dan mengisi delegasi tingkat rendah yang dipimpin oleh Vladimir Medinsky. Langkah ini mungkin dianggap oleh banyak pihak sebagai tanda ketidaksungguhan Rusia dalam mencapai perdamaian. Ketidakhadiran Putin dan pengiriman delegasi tanpa wewenang penuh menciptakan ketidakseimbangan dalam negosiasi. Ukraina menginginkan pembicaraan langsung dengan mengambil keputusan tertinggi, sementara Rusia tampaknya menghindari komitmen serius. Situasi ini diperburuk oleh tindakan Rusia yang melanjutkan serangan militer selama proses negosiasi berlangsung. Salah satu contoh strategis adalah serangan drone di Sumy yang menewaskan 9 warga sipil, termasuk perempuan lansia dan melukai 4 lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Rusia menggunakan negosiasi sebagai alat dalam perang hibrida.
menggabungkan diplomasi dengan tekanan militer untuk mencapai tujuan politiknya. Di sisi lain, Ukraina menghadapi dilema besar. Mereka ingin menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, namun tidak ingin terjebak dalam proses yang tidak menghasilkan apa-apa. Zelensky menegaskan bahwa hanya Putin yang bisa memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir, sehingga pembicaraan dengan delegasi tanpa otoritas penuh dianggap tidak efektif. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana negosiasi tampak seperti sandiwara diplomatik, sementara keputusan yang nyata tetap berada di medan perang. Presiden US Donald Trump menyadari dinamika ini dan berencana untuk berbicara langsung dengan Putin dan Zelensky dalam upaya menghentikan pertumpahan darah yang telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa setiap minggu. Namun, tanpa komitmen yang nyata dari Rusia, upaya ini mungkin tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Dalam konteks ini, kredibilitas negosiasi menjadi pertaruhan besar. Jika salah satu pihak tidak menggunakan keseriusan, maka proses perdamaian akan kehilangan makna dan hanya menjadi alat propaganda. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, diperlukan komitmen yang nyata dari semua pihak, kesetaraan dalam negosiasi, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip diplomasi yang jujur dan terbuka. Ketika meja perundingan dibuka, media global pun serentak menyalakan lampu sorotnya. Tapi lampu itu hanya menerangi sebagian kecil dari cerita. Sisanya tetap tersembunyi dalam bayangan. Beberapa outlet barat langsung menulis, langkah positif menuju damai, Ukraina dan Rusia kembali berbicara. Tapi jarang yang menulis ini, bahwa Putin tak hadir, bahwa serangan masih berlangsung, bahwa delegasi Rusia bahkan tidak membawa mandat untuk menandatangani apapun. Kenapa media tak menyebutkan itu dengan gamblang? Karena dalam geopolitik, narasi adalah komoditas, dan distribusinya diatur oleh dua hal, kepentingan politik dan selera pasar informasi. Amerika dan NATO butuh tampilan bahwa Ukraina tetap berkomitmen damai, karena itu menjaga dukungan publik terhadap bantuan militer. Sementara media Rusia mengemas cerita sebaliknya, bahwa mereka hadir di meja tapi Ukraina tidak rasional dan Barat mendikte segalanya. Kita pun melihat bias sistemik. Di Barat, delegasi Ukraina sama dengan simbol demokrasi bertahan. Di Rusia, delegasi mereka sama dengan bukti bahwa mereka lebih tenang dan terbuka berdialog. Padahal keduanya memainkan panggung yang sama, diplomasi tanpa intensi. Lalu muncul pertanyaan yang lebih berbahaya, apa yang publik tidak diberitahu? Media jarang mengungkap bahwa sebagian pejabat Ukraina sendiri skeptis terhadap efektivitas perundingan, bahwa ada tekanan dari negara donor agar Ukraina tetap tampil terbuka di kamera, bahwa logistik perang masih mengalir, bahkan saat perundingan berjalan. Ini bukan konspirasi, tapi hasil dari kurasi informasi yang menyembunyikan kompleksitas demi narasi yang rapi. Bahkan komentar dari pejabat NATO pun dimodifikasi nada-nadanya. Kalimat seperti situasi masih sulit dipoles menjadi kami optimis akan kemajuan. Dan publik internasional pun digiring untuk percaya bahwa semua pihak mengupayakan perdamaian, meski kenyataannya tak ada satupun pihak yang membawa peta jalan yang realistis. Maka penting untuk menyadari bahwa dalam konflik modern, media bukan hanya alat pencatat, tapi juga bagian dari sistem tekanan. Mereka bisa menciptakan harapan palsu atau menyembunyikan bahwa negosiasi ini sejak awal bukan untuk damai, tapi untuk mempertahankan dukungan politik masing-masing. Narasi adalah alat, tapi jika alat itu diserahkan kepada pihak yang salah, maka yang dibangun bukanlah perdamaian, melainkan jebakan persepsi. Ketika media menggambarkan negosiasi Istanbul sebagai peluang emas, dunia pun mulai berharap, menahan napas, menunda kritik. Tapi apa yang terjadi jika harapan itu dibangun? Hanya untuk memberikan waktu kepada pihak yang sebenarnya sedang menata ulang logistik perang. Narasi damai bisa berbahaya jika tidak diiringi niat damai. Karena ketika masyarakat global percaya bahwa proses sedang berjalan, maka tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM pun mulai menurun. Aktivisme melemah, bantuan kemanusiaan melambat, isu-isu lain mulai menyalip berita utama, dan ketika akhirnya negosiasi gagal, dunia sudah lelah. Inilah jebakan narasi ketika diplomasi hanya dipakai untuk menunda dan media digunakan untuk mensterilkan kecurigaan. Negara-negara non-blok termasuk Indonesia harus waspada terhadap dinamika ini. Karena jika kita hanya menjadi penonton pasif dari narasi yang dikendalikan, kita akan terjebak dalam dilema moral palsu. Jika mendukung Ukraina dianggap pro-Barat, jika berbicara tentang kegagalan NATO dicap pro-Rusia.
Padahal posisi kita seharusnya lebih strategis, bukan sekadar memilih kubu, tapi mengkritisi siapa yang sedang mengendalikan jalur informasi. Indonesia dan negara-negara global South harus sadar bahwa perdamaian sejati tidak dibangun dari headline, tapi dari transparansi, komitmen sejati, dan kesetaraan di meja diplomasi. Maka narasi yang kita bangun dalam negeri pun harus punya daya tahan, tidak gampang terbuka oleh jargon proses damai, tidak cepat mengambil sikap hanya berdasarkan foto perundingan, dan selalu bertanya siapa yang sebenarnya diuntungkan dari cerita ini. Karena jika tidak, kita bukan hanya jadi korban informasi, tapi juga perantara penyebar kebohongan yang disusun secara elegan. Inilah mengapa dalam perang modern yang harus dibongkar bukan hanya kekuatan militer, tapi juga mekanisme narasi yang mendikte dunia. Jika dunia ini panggung, maka negosiasi damai adalah drama paling halus. Tetapi seperti semua drama, bukan semua aktor datang untuk menyelesaikan cerita. Beberapa datang hanya untuk menunda babak berikutnya. Beberapa bahkan hadir untuk memastikan cerita ini tidak pernah benar-benar selesai. Perundingan damai antara Rusia dan Ukraina di Istanbul adalah cermin dari dunia itu. Sebuah dunia yang penuh dengan simbol tapi miskin dengan keputusan. Kita melihat perwakilan duduk di meja tapi tahu bahwa keputusan dibuat di tempat lain. Kita melihat media menyiarkan harapan tapi tahu bahwa rudal tetap berbicara. Dan kita mendengar janji gencatan senjata sambil mencatat jumlah korban sipil yang terus bertambah. Dunia hari ini tidak kekurangan proses, yang kurang adalah kemauan strategis yang jujur. Dan selama kekuasaan hanya hadir dalam bentuk simbolik, maka damai pun hanya akan menjadi ilusi yang disiarkan dalam resolusi tinggi. Tapi apa artinya ini bagi kita, bagi Indonesia, bagi Global South, bagi semua yang tidak duduk di lingkaran dalam konflik ini, tapi tetap terkena dampaknya secara ekonomi, energi, pangan, dan stabilitas regional? Jawabannya jelas. Kita tidak boleh hanya menonton panggung ini, karena jika kita hanya menjadi penonton, maka kita akan menjadi korban narasi orang lain. Korban dari keputusan yang dibuat tanpa kita, tapi menuntut kita untuk patuh pada dampaknya. Indonesia hari ini bukan kekuatan militer, bukan pula adidaya ekonomi, tapi Indonesia punya satu hal yang jarang dimiliki negara lain, ruang strategis untuk bersuara tanpa dibatasi blok. Dan ruang itu tak boleh disia-siakan. Dalam konflik seperti Rusia-Ukraina, Indonesia dan negara-negara global South bukan hanya bisa jadi penonton netral. Kita bisa memainkan peran balancer, menjaga stabilitas regional, mendorong transparansi, dan yang paling penting membongkar narasi yang cacat. Maka ada 3 hal yang bisa Indonesia lakukan sebagai non-blok di era multipolar ini. Pertama, kuasai narasi, jangan hanya menyalurkan. Bangun platform regional untuk analisis independen soal konflik global. Jangan hanya kutip BBC, CNN, atau RT. Buat forum ASEAN, Afrika, Amerika Latin yang bisa menyuarakan realitas dari selatan. Kedua, dorong diplomasi berbasis transparansi bukan formalitas. Tekankan bahwa proses perdamaian harus menghadirkan pengambilan keputusan sejati, bukan hanya delegasi simbolik. Indonesia harus berani berkata, kami tidak akan memvalidasi meja kosong sebagai bentuk kemajuan. Ketiga, aktifkan veto moral. Kita mungkin tak punya veto di Dewan Keamanan, tapi kita punya kekuatan dalam jumlah negara non-blok yang juga muak pada sandiwara diplomasi. Veto moral yang artinya menolak menyebarkan narasi yang menyesatkan, menolak ikut serta dalam forum internasional yang hanya dijadikan panggung citra. Dalam sejarah Indonesia pernah menjadi motor gerakan non-blok. Hari ini kita bisa menjadi motor non-blok yang berikutnya, bukan hanya netral terhadap konflik militer, tapi krisis terhadap manipulasi narasi global. Karena kekuatan hari ini tidak hanya ditentukan oleh senjata, tapi juga oleh siapa yang mengatakan, kami melihat semuanya dan tidak akan diam. Dunia hari ini penuh dengan suara, tapi dari semua suara yang berseliweran, terlalu banyak yang hanya menggema di pusat kekuasaan. Kita disuguhi headline, tapi tidak ditunjukkan siapa yang menulisnya. Kita dipaksa memilih blok, padahal kebenaran tidak punya paspor. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang harus kita jaga. Kemampuan untuk berpikir sendiri, bukan untuk menolak semua yang datang dari barat, atau membenarkan semua yang datang dari timur. Tapi untuk bertanya, siapa yang mengendalikan cerita ini dan siapa yang dihilangkan dari cerita itu? Di Istanbul, meja perundingan itu hanya simbol bahwa perdamaian tidak akan datang jika yang datang ke meja hanya aktor pelengkap. Simbol bahwa diplomasi bisa jadi senjata bila narasinya dikuasai oleh mereka yang tidak ingin perang benar-benar berakhir.
Dan jika kita tidak berani membongkar panggung itu, maka kita ikut menjadi bagian dari kebohongan yang ditayangkan setiap malam. Indonesia tidak boleh hanya diam, karena diam di era informasi adalah bentuk dari pembiaran. Kita boleh netral dalam posisi, tapi kita tidak boleh netral dalam nurani. Maka jika Anda merasa narasi ini penting, bantu sebarkan, bantu pertanyakan, bantu perbanyak suara yang tidak disediakan di tempat layar besar. Subscribe, share, diskusikan. Karena perang hari ini tidak hanya berlangsung di medan, tapi juga di pikiran kita. Dan kalau narasi mereka bisa jadi senjata, maka kesadaran kita harus jadi perlawanan.